Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang bersama saya Imam Asyari. Pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Tahun ini persentase angkanya bahkan naik menjadi 102% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Lantas mengapa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus bertambah dan mirisnya kasus ini dilakukan oleh orang terdekat mereka? Dan berkaca kepada dugaan kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bagaimana penanganan yang pantas untuk perspektif perlindungan anak sebagai korban? Kita akan membahas malam hari ini dengan tema Indonesia Darurat Pelecehan Seksual Anak. Upaya perlindungan terhadap anak kembali diuji. Di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kasus pelecehan terjadi dan menyebar luas di publik karena diduga melibatkan seorang ayah terhadap ketiga orang anaknya. Kasus tersebut kembali membuka mata kita bahwa pelecehan seksual terhadap anak masih terus terjadi. Bahkan berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatat, sejak 2016, laporan kasus pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2016, sejumlah 25 kasus, lalu meningkat menjadi 81 pada tahun 2017, dan puncaknya pada tahun 2018 menjadi 206 kasus. Angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mendapat pengaduan sebanyak 2.316 laporan kasus anak periode Januari hingga 2021 atau selama pandemi COVID-19 tahun ini. 95 diantaranya adalah aduan anak menjadi korban kejahatan seksual. Anak sebagai korban wajib mendapatkan perlindungan dan pendampingan negara, dan segala macam bentuk kejahatan seksual terhadap anak harus segera dihentikan karena sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apalagi jika pelecehan itu berupa pemerkosaan yang akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Ya, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya akan mengundang 2 narasumber yang sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Pak Nahar selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kemen PPPA. Selamat bergabung Pak Nahar. Selamat malam, Pak Siwan. Selamat malam. Kemudian ada Bu Ai Mariati Solihah selaku Komisioner KPAI. Selamat bergabung, Mbak Ai. Selamat malam, Mas Imam. Baik. Saya akan mulai dari Bu Ai terlebih dahulu. Kalau kita lihat kasus yang kemarin ya, berkaca dari kasus yang kemarin di Luwu Timur, ini kan penyidikan akhirnya dibatalkan atau tidak jadi karena ada perbedaan. Yang pertama adalah ini bukan pemerkosaan, tetapi pelecehan gitu. Apa kemudian yang membedakannya, Bu Ai? Ya, pertama saya juga sangat prihatin ya dengan angka-angka secara makro ya, Mas. Tadi disampaikan di awal bahwa kekerasan seksual di tahun ini setidaknya KPAI melihat peningkatan yang signifikan juga. Ini di antara semua jenis kekerasan fisik yang paling tinggi dan kemudian kekerasan seksual. Dan ini beragam tentunya. Gitu. Salah satu kasus yang dipicu dilaporkan secara viral ya di masyarakat, ini di Luwu. Saya pikir juga itu menjadi tantangan tersendiri karena ada sebuah persoalan yang sangat tajam gitu, tapi kemudian bisa dianulir ya, dalam hal ini bisa di kepolisian bisa seperti itu. Nah ini tentu kalau melihat tadi apakah ini pelecehan ataukah terjadi perkosaan dan lain sebagainya, saya pikir bahasa dengan situasi fakta itu yang harus dikonfirmasi gitu. Karena kalau kaitannya sudah agresi yaitu kekerasan, saya pikir disitulah justru harus ada fakta-fakta yang bisa diperlihatkan. Nah, uniknya di dalam kasus anak memang tidak semudah kita mendapatkan fakta di mungkin orang dewasa gitu. Jadi menurut saya antara kekerasan dan faktor tadi apakah betul terjadi perkosaan dan lain sebagainya ataukah hanya sebatas pelecehan, ya mari kita duduk bersama, kita jelaskan bahwa proses hukum ini harus berjalan gitu. Jangan ketika kita memaknai bahwa ini bukan perkosaan tetapi sebatas pelecehan, lalu kemudian hukum sudah menghitam putihkan secara sepihak tanpa memberikan ruang pembelaan ya. Dalam hal ini saya kira kesempatan yang luas-luasnya untuk melihat sejauh mana proses hukum ini berjalan. Oke. Itu Mas. Bu Ai, kalau kita lihat dari semua kasus yang ditangani atau didampingi oleh teman-teman dari KPAI,
menggali data itu kan sulit atau menggali fakta itu sulit. Sebetulnya faktor kesulitan itu atau batu sandungan itu lebih kemana? Apakah tadi pengakuan yang sulit kita terima dari korban atau oknum orang tua yang di sekeliling mereka yang juga menutupi? Ya, untuk menemukan terjadi kekerasan itu membutuhkan juga sensitivitas. Karena korban 70% itu tidak mengakui, Mas. Bahkan Oke. tidak bercerita. Ya. Itu temuan kami. Gitu ya. Jangankan kepada orang lain, kepada orang tua pun Mm-mm. anak ini susah untuk bercerita. Ya. Nah, apa yang kemudian melekat dan dia membutuhkan perlindungan khusus adalah perangkat yang mampu memberikan rasa nyaman kepada korban bercerita. Jangankan di Luwu Mhm. sana ya, di kabupaten yang jauh, di sekitar kita mungkin Jabodetabek ini, untuk memberi pendampingan terhadap korban itu Hmm. pun harus diakseskan, diupayakan, Hmm. dicarikan gitu. Beberapa tempat mungkin sudah ada langsung tersedia, tetapi ketika ini jauh sekali dari akses tersebut, Mhm. maka keahlian para sakti peksos misalnya ya untuk memberi dukungan psikologis, mari bercerita dan lain sebagainya, itu butuh kesabaran. Nah, masih dalam kerangka itu semestinya memang hukum pun bersahabat gitu. Yang memang harus ditingkatkan hari ini adalah bagaimana layanan terhadap anak berhadapan hukum sebagai korban, sebagai pelaku ataupun saksi ini integrate gitu ya, memiliki perangkat yang jelas di setiap aparat penegak Hmm. hukum. Itu yang paling menurut saya sangat penting gitu. Iya. Mereka memiliki pendamping, mereka memiliki orang atau teman gitu ya yang memang ada pendampingan di ranah itu. Orang tua pun butuh pendamping dalam hal ini untuk memiliki keyakinan, Iya. kekuatan, Iya. ketetapan psikologis bahwa ini harus berjalan, harus dilanjutkan ke ranah yang yang lebih pasti gitu ya. Itu juga merupakan langkah yang signifikan untuk Iya. membantu anak-anak korban bisa bercerita. Oke. Ya. Ini seperti bisa langsung dilempar ke Panahar. Panahar kalau dilihat dari secara fungsional gitu ya, pemerintah di lapangan seperti apa pendampingan yang diberikan oleh kementerian, Pak? Terkait tadi bagaimana mendampingi anak ketika mereka memang sudah menjadi korban dan mendampingi anak untuk kemudian mau bercerita tentang apa yang terjadi pada diri mereka dan pendampingan-pendampingan lainnya khususnya untuk kepada korban terutama korban pelecehan seksual anak-anak. Yang pertama harus dilihat apakah anak menjadi korban dari salah satu tindak pidana. Nah, kemudian di peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 yang baru dikeluarkan oleh Pak Presiden di 10 Agustus 2021 itu, di situ juga menegaskan tentang upaya-upaya yang harus dilakukan gitu ya, dan masing-masing jenis masalah yang dihadapi oleh anak itu harus dilakukan dengan pendekatan yang spesifik sesuai dengan kasusnya gitu ya. Makanya ketika ditanya upaya-upayanya apa dalam proses pendampingan, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah tegas ya bahwa ketika anak menjadi korban, maka salah satu hak yang wajib dilakukan adalah memberikan pendampingan. Yeah. Ya. Nah, pendampingan ini menjadi penting karena harus dari awal kita mengetahui masalahnya apa, kebutuhannya apa, melalui proses assessment itu kemudian kita bisa dengan tepat memberikan intervensi layanan-layanan yang dibutuhkan. Apa kemudian ada PR kemudian untuk teman-teman dari Kementerian P3AI ini untuk menyelesaikan laporan tersebut, mendeliver laporan tersebut ke pihak-pihak berwenang. Apa kiat-kiat dan cara-cara yang sedang disusun oleh teman-teman atau sudah ada kiat-kiat tersebut seperti apa mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Sudut Pandang? Ada 6 layanan yang dibuka di seluruh unit pelaksana teknik daerah perlindungan perempuan dan anak, dari mulai pengaduan, lalu kemudian setelah dalam pengaduan itu kemudian membutuhkan misalnya penjangkauan untuk memastikan lagi apakah yang diadukan itu terkonfirmasi benar, lalu kemudian apakah ini juga ada kaitannya dengan tindak pidana tertentu, lalu kemudian selanjutnya apakah anak-anak ini juga
aman di tempat tinggalnya atau harus disiapkan rumah aman gitu ya. Lalu kemudian apakah juga kasus ini berkaitan dengan konflik antar keluarga, antar kepentingan, lalu kemudian dibutuhkan proses mediasi, dan yang terakhir tentu layanan-layanan pendampingan yang bisa dilakukan. Dan contoh yang kita bahas misalnya terkait dengan Luhut Timur, maka sesungguhnya proses pendampingan itu sudah dilakukan, dan karena kasus biasanya terkait dengan pencabulan maupun pesugihan ini kan sudah lintas profesi, lintas layanan, sehingga memang nggak bisa ini hanya dilakukan pendekatan hanya satu bidang saja gitu ya. Jadi mulai aspek hukumnya, tetapi juga yang lebih penting adalah aspek lain yang mempengaruhi anak. Misalnya ketika dia menjadi korban kekerasan karena dari sebuah tindakan pencabulan gitu ya. Apakah kemudian dalam layanan itu ditemukan ada aspek kecemasan, trauma dan segala macam pada anak, ini kemudian ini akan berhubungan dengan proses hukum yang sedang berjalan, sehingga nanti dokumen-dokumen yang bisa diberikan oleh psikolog, oleh laporan sosial oleh pekerja sosial ini bisa mendukung proses layanan yang lebih komprehensif. Kita akan bahas di segmen selanjutnya kenapa kemudian angka persentasenya tahun ini naik sampai dengan 102% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kita akan bahas usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami di Sudut Pandang.